Tahukah Anda masalah yang dihadapi para pelaku UMKM di era digital saat ini? Siapa saja yang terdampak? Mari kita bahas bersama-sama. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfiana Khairunisa, jurusan Administrasi Bisnis Kampus Tiami Cabang Depok. Melalui mata perkuliahan Komunikasi Bisnis dan Negosiasi Skill, saya akan membahas tentang isu aktual mengenai tantangan UMKM di era digital. Seperti yang kita ketahui, UMKM merupakan salah satu sumber yang menumbuhkan perekonomian negara. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Ditjen Pajak tahun 2024, UMKM berkontribusi sekitar 60% terhadap produk domestik bruto, menyerap hampir 97% tenaga kerja. Coba bayangkan dampak besar yang diberikan pelaku UMKM untuk negara ini. Berdasarkan Sistem Informasi Data Tunggal UMKM tahun 2024, per 31 Desember tahun 2024 tercatat 30.178.617 unit usaha di Indonesia. Usaha mikro mendominasi dengan 30.089.488 unit atau 99,71%. Diikuti usaha kecil sebanyak 73.816 unit atau 0,24%. Dan usaha menengah sebanyak 15.313 unit atau 0,05%. Sektor UMKM terbesar berada pada perdagangan besar dan eceran, dengan lebih dari 14,4 juta unit usaha, disusul penyedia akomodasi dan makan minum, serta industri pengolahan. Data ini menunjukkan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, dengan mayoritas pelaku usaha berada pada skala mikro dan berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, jika kita melihat realitas saat ini, banyak pelaku UMKM yang gulung tikar. Hal ini disebabkan oleh literasi digital yang rendah, pemasaran terbatas, keterbatasan modal usaha untuk berinvestasi di bidang teknologi, serta proses bisnis yang masih manual. Sehingga berdampak kepada usaha yang pertumbuhannya menurun, terbatas atau berkurangnya pasar, dan yang paling ironi bisa menyebabkan penutupan usaha. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat atas masalah ini? Pastinya pelaku UMKM itu sendiri, pemerintah yang mengambil kebijakan, dan konsumen. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Perkenalkan, saya Ulfiana Hoirunisa, mahasiswa dari kampus Tiami. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena bersedia untuk diwawancara. Selamat malam dan terima kasih sudah mau mewawancarai saya. Oke, Pak. Menurut Bapak, bagaimana pertumbuhan ekonomi saat ini di Indonesia? Ya, menurut kacamata saya ya pribadi, ya pertumbuhan ekonomi di kita ini sekarang jujur sangat merosot turun, ya turun sama sekali ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu. Jika melihat realitas saat ini nih Pak, banyak pelaku UMKM yang gulung tikar. Menurut Bapak, apa penyebabnya? Ya mungkin saja karena penataan manajemen yang kurang baik, kurang sempurna, atau juga ada kepentingan individu atau pribadi, sehingga barangkali UMKM sekarang ini tidak berjalan dengan baik. Oke, andai Bapak diminta solusi nih Pak, kira-kira solusi apa yang Bapak usulkan kepada pelaku UMKM? Sebelum melangkah, sebaiknya berpikirlah dulu untuk mendirikan UMKM ini. Tujuan maksudnya itu UMKM ini adalah tentunya yang utama adalah untuk kesejahteraan ah, anggotanya. Dan tolong untuk manajemennya ini diperbaiki lagi gitu. Jadi jangan sembarang saja untuk mendirikan UMKM tapi tanpa ada tujuannya gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Zaman kan sudah semakin maju, apalagi teknologi. Bertransaksi saja sekarang menggunakan online nih Pak. Menurut Bapak itu memudahkan tidak? Karena kan tidak perlu ke toko ya Pak. Ya di satu sisi mungkin memudahkan bagi orang yang mengerti. Tapi yang tidak mengerti itu justru mungkin akan mempersulit bagaimana dia untuk apa karena, teknologi sekarang ini.
Jadi ya di sisi lain mungkin menguntungkan bagi yang mengerti, di sisi lainnya mungkin ya merugikan yang tidak mengerti gitu. Jadi ada 2 ya, ada kemudian menguntungkan dan merugikan itu aja barangkali, gitu. Oke, terima kasih atas waktunya Pak dan informasinya. Hmm. Selamat malam, Baik, terima kasih, selamat Bapak. malam Dek Ulfiana, ya. Sebagai mahasiswa, kita mempunyai peranan penting dalam mendukung UMKM di era digital. Kontribusi yang dapat dilakukan dengan memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM. Dengan begitu, para pelaku UMKM dapat memanfaatkan teknologi digital dengan membuat desain, promosi, dan memperluas pasar. Saya berharap UMKM yang ada di Indonesia semakin maju, inovatif, dan dapat memanfaatkan teknologi di era digital. Bersama-sama kita dapat bisa memajukan Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami menjaga kualitas dengan penuh integritas. Bersama Institut Stiami tatap masa depan pasti, bersama membangun negeri dengan gapai prestasi, demi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing. Institut Stiami, alma mater kami, dan terus kami junjung tinggi, membangun intelektual dengan integritas moral dan etika, melangkah bersama dalam karya nyata, meraih cita. Bersama Institut Stiami menjadi